Jadi maknanya hari kebangkitan itu adalah ketika kita sudah rela dan ridho kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang mati, yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa, dan yang tak punya kehendak apapun kecuali kehendak Allah, kecuali kuasa Allah, kecuali uripe Allah, kecuali wujudullah. Jadi ketika kita sudah berbaiat kepada guru-guru pembimbing Anda yang Anda anggap mumpuni menurut Anda, maka disitulah hari kebangkitan manusianya, dihidupkannya kembali manusianya. Maknanya bukan hidup manusianya yang mati, yang hidup hanya Allah. Sama seperti saat perjalanan cikal bakal badan sampai menjadi bayi, manusianya yang mati, yang hidup hanya Allah. Karena manusianya masih malam, masih mati, yang ada hanya Allah. Jadi ketika manusianya dibangkitkan kesadarannya setelah kematiannya, setelah menyadari bahwa selama ini kita zalim, selama ini kita selalu bermaksiat kepada Allah, maka dibangkitkanlah manusianya, kesadarannya. Setelah manusia dibangkitkan seperti itu, ketika manusia sudah berbaiat, maka pasti bisa beramal soleh karena sudah bisa mengaplikasikan 6 rukun iman dan bisa mengaplikasikan 5 rukun Islam menjadi ahad. Iman kepada Allahnya sudah dipahaminya dengan sejarah yang sesungguhnya. Iman kepada malaikat sudah dipahaminya dengan yang sesungguh-sungguhnya. Iman kepada kitab-kitabnya Allah sudah dipahaminya dengan sesungguh-sungguhnya. Iman kepada para utusan-utusan Allah dipahaminya dengan yang sesungguh-sungguhnya. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir, inilah yang disebut baiat itu. Maka nyatalah kiamatnya. Inilah iman yang kelima, iman yang sebenar-benarnya, iman kepada hari kiamatnya. Bila kita menganggap hari kiamat itu besok, belum ada sekarang, mana mungkin kita dikatakan iman kepada hari kiamat, kepada hari akhir, sementara kita belum menyaksikan kiamat yang kita anggap runtuhnya, hancurnya langit dan bumi secara syariat. Maknanya kiamat yang dilalui pasti dilalui oleh manusia, kiamat diri manusianya, bukan kiamat yang di luar itu. Jangan mengurusi kiamat yang hanya Allah yang tahu. Kiamat diri kita inilah yang harus kita perhatikan. Kiamat diri kita inilah yang harus segera dikiamatkan agar kita sampai tahu, menyaksikan sendiri kekiamatan diri kita. Itulah iman kepada hari kiamat ketika kita saat berbaiat nanti. Kemudian iman kepada qada dan qadar, ketika manusia sudah mengalami kiamatnya, maka bangkitlah, dihidupkan lagi manusianya. Maknanya manusia sudah menyadari di dalam hatinya bahwa hidup dan badan ini bukan miliknya. Manusia sudah menyadari bahwa sesungguhnya yang bisa berafal atas hidup dan badan ini hanyalah Allah. Inilah yang disebut amal yang soleh, amal yang bukan dilakukan oleh manusianya. Yakni amal soleh itu adalah amal yang diafali, amal yang dikuasai oleh Allah sendiri. Maknanya hati yang sudah bangkit dari linafsi menuju lillahi ta'ala. Itulah kehidupan manusia yang kedua.
Setelah manusia dibangkitkan, setelah manusia dihidupkan yang kedua, maka dikembalikan roji'un kepada Allah. Maknanya ketika kita sudah berbaiat akan selalu kembali dan kembali kepada Allah. Duduknya sudah kembali kepada Allah, berdirinya sudah kembali kepada Allah, solatnya sudah mi'raj kepada Allah, semua ibadahnya sudah kembali kepada Allah dan tidak tersesat lagi. Inilah makna dan hakikatnya dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, manusia dimatikan 2 kali dan manusia dihidupkan 2 kali. Jadi hakikat hari kebangkitan itu ya ketika manusia sudah berbaiat, manusia yang sudah rela dan ridho di dalam hatinya mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini memang bukan milik kita. Manusia yang sudah rela, manusia yang sudah ridho melewati baiatnya kembali kepada 50 tahun yang lalu ketika manusianya belum ada, ketika manusianya masih gaib. Jadi hamba-hamba yang dipilih di jalan ini ya memang langkah orangnya. Karena untuk membeli permata-permata ini sangatlah mahal. Maknanya otak kita, hawa nafsu kita tidak akan pernah rela dan ridho bila kita manusia ditiadakan, bila diri manusia kita dimatikan di hati kita, yang hidup hanya Allah, yang urip hanya Allah. Iblis dan setan selamanya takkan pernah rela dan ridho bila kita kembali kepada Allah. Jadi dipeganglah manusianya agar tidak bisa pulang. Maknanya disuruh, diperintah oleh Tuhannya, yakni iblis dan setan, untuk mengaku-ngaku dan selalu mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milikmu Halim. Amal yang ada, perbuatan yang ada, apapun yang kau lakukan, itulah lakumu, bukan lakunya Allah. Jadi iblis dan setan memutarbalikkan fakta iman yang sebenar-benarnya, iman yang ada pada Nabi Muhammad. Imannya Nabi Muhammad adalah, Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Tapi nyatanya ayat-ayat Allah, iman kepada Allah sudah kita putar balikkan selama ini karena kita digoda dan disesatkan oleh iblis dan setan. Yakni kita disuruh mengaku-ngaku bahwa yang bisa melempar itu hanyalah diriku. Allah tak bisa melempar. Bahwa yang bisa memanah itu adalah diriku. Allah tak bisa memanah. Bahwa yang bisa merokok itu Abdul Halimnya, bukan Allah yang bisa merokok. Yang bisa sholat itu diri Abdul Halimnya, bukan Allah yang bisa mensolatkan. Yang bisa bekerja itu diri Abdul Halimnya, bukan Allah yang bisa menguasai di dalam pekerjaan apapun. Jadi iblis dan setan selama ini memutarbalikkan fakta dari ayat-ayatnya Allah supaya kita tersesat dari jalan Allah yang dimiliki oleh iman yang ada di dalam hati junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya bertuhankan Allah semata. Tapi kita selama ini syariatnya nyembah Allah, tapi hakikatnya di dalam hati kita nyembah dan mengabdi kepada iblis dan setan yang merupakan kewujudan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Jadi itulah kisah diri manusia kita. Manusia dimatikan 2 kali dan manusia dihidupkan 2 kali. Maka bangkitlah manusia dan dikembalikan kepada Tuhannya. Mari kita buktikan lagi, kita baca lagi ayatnya biar kita bertambah yakin dan biar kita semakin tahu dengan apa yang kita lakukan selama ini, yang ternyata kita berada di dalam kezaliman, di dalam kejahiliaan hati, agar kita sadar bahwa kita selama ini hanya sebagai perampok hak-hak Allah.
Untuk pemantapan kita bacakan lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia akan mematikan kamu dan akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Maka jelaslah ayat-ayat Allah ini bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Semoga kita semua, termasuk diri saya, akan selalu diberikan hidayatullah, diberikan kepahaman oleh Allah, sehingga kita akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai hak-hak kita. Semoga kita dapat kembali dengan rela dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang baiatul akbar, baiat yang dipaksa oleh Allah untuk mengembalikan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dzalimin daf'ul bala agar senantiasa hati terjaga dari kezaliman hawa nafsu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.